gue nyebutnya bahasa sederhana tuh makhluk lah gitu. Apa lu siapa pada? Lu nih bukan makhluk bumi, lu yang pasti lu bukan manusia, bukan makhluk bumi. Gue nggak tahu nih lu makhluk jenis apa nih lo pada. Lagi, misalnya gue lagi berpikir gitu, ada satu nih nyamperin gue juga kaget ya, nyamperin gue, ya ya gede gitu kan, ketawa kan, kayak makanya gue nyebutnya makhluk, karena kalau pun dibilang seperti manusia, iya tapi juga bukan manusia, karena agak gede mukanya, wajah tuh apa ya, bukan bersinar, bukan bercahaya sih ya, bahasa sederhananya mungkin bercahaya, tapi kalau gue bukan bercahaya, gue terang, ya terang gitu, kayak shine, kayak terang, ya itu deh pokoknya, ya pendar gitulah. Tapi makanya gue gak tau ya, mungkin kalau bahasa simpelnya orang bilang tuh bercahaya atau bersinar, tapi kalau menurut gue saat pengalaman gue Oh ya gue tau. dia kayak glow, Kinclong. ya kayak kinclong, kayak glowing lah, apalah gitu lah pokoknya istilahnya lah, gue nggak tahu lah, nggak paham istilah itu. Oh ini kayak misalnya Marketing tempat. kayak iya punya, Bagaimana udah kamu pemasaran? di saya gini, Kafling lu di sini. iya kayak intinya dia cuma ngomong kayak maksudnya lu di sini, udah lu ngapain balik, dan dia ngomong itu 3 kali, kata-kata yang dunia kamu penuh dengan dosa, kejahatan, penuh kegelapan tuh 3 kali. Pertama dia ngomong itu, gue ngomong lagi dia kayak gitu, cuman memang omongan kedua gue nyasar pengalih. Setelah gue liat suasananya, gue liat tempatnya keren juga ini dimensi, maksud gue liat kumpulannya kayaknya muka-mukanya terteduh, kayak orang-orang bahagia gitu sih. Wah iya enak banget di sini ya, di sini aja udah. Emang gue kedistrak, jujur ya gue kedistrak dengan apa yang gue punya di dunia lah, jadi nggak kepikiran tuh hal kayak gitu. Wah iya enak juga gue tuh kayak ke bawah suasana. Udah lah, untungnya saat detik dimana gue mau ngomong yaudah iya saya terima nikahnya ya, sorry, saya terima akad, saya terima nih tawarannya, Kayak bidadari. ya saya terima nih. Tinggal detik dimana gue mau ngomong kayak gitu, muka anak gue muncul kayak proyektor, sekilas nggak lama, muka anak gue muncul, si Enfield mukanya muncul, nah pas muka anak gue, iya kakak Enfield, gue kan kakak Enfield. Wah itu wah iya. Nah akhirnya gue ngomong tuh yang tadi gue diem aja, dia pokoknya dia misalnya ngebacot lah, gue yang diem aja karena gue bingung kan, gue nggak tahu gimana. Gue ngomong sih tuh, gue berani ngomong, akhirnya gue bilang gini, bang deh makasih, saya balik aja sana ke dunia saya, gue bilang gitu. Tuh ngapain kamu balik? Nah itu ketiga kalinya kata itu diulang, dunia kamu penuh dosa, penuh kejahatan, penuh kegelapan, bla bla bla. Oh itulah ketiga kata itu selalu diulang. Nggak lama cahaya pendar, cahaya pendar, detik dimana itu pendar, gue ada di lorong. Wah itu kocak, maksudnya kocak enggak? Lorongnya tuh kayak Ya pokoknya gini, istilahnya kalau bahasa gue tuh kayak lorong lah, gue ngerti itu apa, labirin apa ya, pokoknya nggak tahu lah gue. Pokoknya yang gue tahu saat gue di situ sendirian, nah itu gue sempet takut memang. Ada, saya ketakutan terbesar gue saat itu di situ, karena yang pernah gue baca, pernah gue dengar, atau pernah gue lihat di film tentang near death experience lah ya. Kalau ada situasi di mana lu kayak gitu, lu jangan pernah ke tempat yang gelap, tapi cari yang ada titik terangnya. Itu yang gue pakai, teori itu yang gue pakai di situ saat itu ya, di dimensi itulah. Gue sana dulu lah, udah titik itulah, pas banget tuh gue lari, set nggak nyampe itu gue, kok nggak nyampe, gue sempet pas capek ini, lah gue kan, jalan lagi, jalan cepat, semangat lagi, lari lagi, nggak nyampe, kayak sih deket tapi ternyata nggak deket kan. Nah detik dimana gue lagi kesel dan habis gue bilang yaudah saya cabut aja, ada wajah anak gue lagi, Enfield. Si Enfield muncul lagi, sekilasan lagi, sama seperti yang di dimensi sebelumnya tadi. Wah semangat gue langsung. Gak tau kenapa detik itu gue langsung mikir gini, wah tuh kode. Yang gue pikir ya, wah tuh kode, berarti gue semaju. Udah gue banget lagi. Gue sempet sambil lari tuh, ambil lari tuh gue, wah makasih ya, gue sempet gitu. Wah makasih, gue bilang, wah dikasih kode, makasih gue bilang. Lama tapi emang maksudnya nggak sebentar kan, masih agak lama, cuman udah semangat lah gue, jadi udah udah seneng lah, udah ketemu jauh ya pasti. begitu udah gue rasa kayak deket itu kan, dia agak tinggi lah gitu tuh, gue loncat, gue tepak tuh titik saya, pendar ya itu di rumah sakit gue. Sebetulnya sebelum di rumah sakit ada sih dimensi lain gue terapi, yang itu gue nggak cerita deh, jadi saya gue potongnya langsung, jadi habis dari yang lorong, yang bagian part ini stage 3-nya gue nggak cerita,
itu gue pribadi aja. Jadi nah rumah sakit deh setelah itu rumah sakit gue, wah ya kan? Nah begitu gue sadar itu masih nanar ya masih ini kan, wah sempat dipikirin, wah akhirnya gue balik lagi ke bumi, gue sempet gitu, wah gue balik lagi ke bumi, wah makasih gue gitu sempet. Nah suara yang pertama gue dengar tuh bunyi tit tit tit. Nah, terus kan gue sempet, kan tadi gue belum sadar penuh ya, agak kok nggak bisa gak tuh tangan gue tuh diikat di ranjang rumah sakit tuh, tangan kanan kiri gue diikat, kaki kanan kiri gue tuh diikat, ini selang kan sini gue bolong selang di sini kayak ada alat kan, gue sempet nengok gitu, waduh bener susah payah gue, apaan sih kan lalu gue perasaan gue kan dia gue, kenapa gue buset, alat lah gue, wah ternyata gue di ruang isolasi tuh, satu kamar sendirian doang, ya paling nah itu gue baru tahu itu ruang isolasi karena tadi high care unit itu namanya. ya mungkin ya gue nggak tahu, gue nggak tahu istilahnya lah, yang gue tahu isolasi karena memang gue sendiri kan berarti di isolasi loh kan gitu. Udah sadar penuh, gue lagi itu sempat kepikiran sejauhnya, tadi gue di sini sekarang di sini juga, loncatnya keren juga sih, sempat gue mikir loncatnya keren juga di sini kan di sini, gue latih udah mulai sadar penuh, gue latih oke, nah aman, walaupun juga belum aman banget kan gitu kan, atau feeling gue emang belum aman banget gue. Ini kayaknya gue suatu waktu ketemu lagi sama beliau, sempat gue feeling itu nih ketemu lagi sama beliau nih. Wah selangnya kan di sini gue selang, nah, perawat masuk. Cuma kan tadi gue ngomong tuh mau nanya, tapi kan nggak bisa, susah begitu ada selang sini gue, ini kan kecet gue ngomong, ya. Makhluk dari dimensi lain. Iya, saya dimensi lain itu ya, berkunjung ke coba ya bahasa sederhana gue lah, gue nyebut itulah. Karena kan gue nggak tahu kalau ada yang bilang itu malaikat begini ya, gue kan belum pernah ketemu malaikat gitu. Baru katanya. Pengalaman gue pribadi sih gue nyebutnya makhluk lah dari dimensi lain lah, itu aja sih. Ya gue ngeliat dia lagi tapi yang lewatin ruangan gue, misalnya. Terus ke ruang sebelah itu sebelah ruangan tuh. nah, jadi ruangan satu kayak kamar jadi gimana sih, kayak gimana ya, kalau di dalam nembus kayak gimana ya gitu deh pokoknya deh, kayak lewat terus sempet dia ngeliat ke arah gue, maksudnya dia dari ya gini ya makanya gue nggak masuk logika gue tuh, kan dia bisa aja lewat ruangan itu, ada pintunya kan, kenapa dia harus lewat ruangan gue dulu terus ke sebelah. Itu aja sih mas gue, ya nggak tahu maksudnya apa gimana, gue nggak tahu lah, itu yang nengokin ya nggak tahu lah, itu dia punya pemikiran si makhluk itulah, gue sih nggak mau ikut campur lah, urusan beliau lah, itu aja sih. Itu cuma yang gue tahu ya sebelah itu lah, kayak gitu deh pokoknya. Mungkin udah jadi keluarga mereka di atas di alam sana gitu, kayak nggak perlu lah sih nyampe situ Ya cari yang terbaru. belum gue pikirin lagi itu sampai ya kesini lah, baru gue mulai mikir wah apaan ya, kayak gitu sih. Kepo sih gue ya, kalau misalnya bisa ketemu lagi ya gue pengen ketemu, maksudnya gue pengen ketemu, ada yang gue pengen tanyain ke beliau, maksudnya lu siapa sih sebenarnya, apaan lu, berupa apa sih, lu makhluk apa gitu. Biasanya kan makhluk yang perkenalkan diri, saya dia nggak memperkenalkan diri. Enggak, itu aja ya, maksud gue makanya kalau misalnya ya makanya kalau si beliau nonton lah, ya udah kalau misalnya emang kapan ketemu nggak apa-apa ketemu lagi, cuman ya udah ngobrol, gue kan cuma pengen tahu lu tuh siapa, lu tuh apa gitu loh, terus maksud lu apa, terus dengan perkataan lu dunia tuh Kalau baru ketemu gitu ya ya apa sih ya, dia juga dia nggak bagi lu dia bukan suatu sosok yang menakutkan gitu. Gua ya emang ya nggak senyum sih, biasanya muka ya gimana sih, kayak poker face gitulah istilahnya, yang nggak ada ekspresi, cuman ya udah tuh ya kan, kita kadang-kadang takut atau apa kan karena kita nggak mengenal dia, nggak mengenal sosok dia, kita nggak tahu asing lah gitu loh istilahnya. Ya buat gue pribadi, buat gue itu hal yang asing, jadi ya istilahnya gue cuma curious aja, penasaran aja lu tuh siapa, lu apa gitu. Terus kok lu bisa ada di saat gue begitu, kalau bisa ada di situ dan lu bisa berani ngomong, berani mengklaim bahwa
dunia yang gue tinggalin penuh dosa, penuh kejahatan, penuh kegelapan tuh maksudnya apa gitu, ya kan? Emang lu siapa kan gitu, dari ngejudge gitu loh. Itu aja sih sebetulnya, simple sih kalau gue aja. Terus hari keempat baru sadar waktu keluar dari mulai dicabut jadi khususnya peralatan medisnya itu mulai dicabut tuh hari keberapa? Itu pokoknya dicabutnya itu kalau nggak salah mulai hari ke gue agak tahu itu antara 5 atau 6 pokoknya sebelum habis. Enggak deh, masih deh, itu hari keempat masih, kelima masih, cuman yang di mulut udah tapi yang lain masih kok, yang lain masih. Oh kalau nggak salah yang di sini gue masih itu sampai dengan gue pindah ruangan. Setelah seminggu gue situ gue pindah ruangan, yang di sini gue masih ada masih selang gitu. Wah tahu fungsinya masih nancep sih. Dipindahinnya ke ruangan biasa ya? Ya akhirnya udah mau masuk hari setelah 20 hari lebih itu. Awalnya kan nggak, belum boleh. Gue sempet nanya sama dokternya, kapan dok? Wah nggak sabaran banget kamu gitu. Ya habis gimana ya, emang nggak betah sih. Kalau itu sempat ada salah seorang dokter yang ngecekin gue, mentang-mentang anak band ya biasa jingkrak-jingkrakan di panggung ya nggak betah. Ya juga sih sebetulnya sih, karena gue biasa gerak kan aktif tadi itu kayak ya nggak nyaman aja sih. Iya. Cuman kalau untuk selebihnya yang lain-lain sih gue fun aja sih, ya kocak, banyak hal kocak lah. Iya. Waktu pertama sudah pas operasi terus gue nengok pun juga ini orang sakit kayak main-main gitu, kayak bercanda-bercanda kok kayak Ya enggak. itu banyak yang ngomong kayak gitu. Mungkin pada yang bersyukur kalau itu bilang lu betul sakit bener apa nggak sih, pas gue liatin ya udah lu liat aja nih. Dan mereka kaget saat ngeliat stoma gue, saya usus gue di luar, kaget, oh beneran lo ya, emang bener, kalau nggak ngapain gue di sini kalau bohongan. Iya. Ya yang gue mendingan nongkrong di warung kopi ngopi, ya kan, ngerokok. Ya sama ini sih sebetulnya untuk hal lainnya gue fun aja, maksudnya fine aja ya. Terus dari itu juga fun lah istilahnya, menyenangkan. Yang nggak tahu gue nggak bisa rokok, gue sempet maksa temen gue untuk udahlah selipin rokok, maksudnya bakarnya pojokan lah, apa lah. Makanya gue sempet minta pindah deket pojokan dekat jendela. Maksud gue kan kalau dibantu lah, mas gue dibantu dia, gue buat duduk gitu mojok siang rokok ya 2 isep 3 isep lah. Temen gue nolak lagi, wah ntar kalau ketahuan gimana ya, gue bilang ya elah takut amat sama regulasi rumah sakit. Maksud gue kan ya cuma 2 isep, apa salahnya sih gitu loh. Ya cuma gue ngangenin aja, gue kangen rokok yang gue kangen asli tuh. Selebih yang lain-lain mungkin makanan lah gue gitu. Karena kan gue sempet juga nggak makan nggak. Nah selama pemulihan dan masa observasi mungkin ya, itu kali sebutannya gue nggak tahu lah. Sempat kan gue juga nggak boleh makan itu kan 24 jam, jadi lewat infus doang. Jadi nggak boleh ada cairan atau makanan masuk, karena kan kalau nggak salah ya, karena takutnya nanti kalau istilah gue ngambek lah, kecot itu. Karena kan posisinya harus ke bawah, ini kan ke atas, keluar, jadi di luar perut kan, mungkin saya di luar perut ini kan. Mungkin karena awal takutnya kenapa-napa. Dan memang bener sih, saat pertama kali gue boleh makan itu gue nafsu emang ya makanan rumah sakit, ada empal lagi. Makan lah gue inget banget, gue disuapin tuh sama teman gue, sama temen alumni SMP gue kan, pada besok tuh anak SMP alumni. Gue disuapin sama dia, sama CS gue, makan lu udah suapin gue, semangat lah. Habis makan, itu kasus tuh gue habis makan empal tuh. Habis itu jadi kayak apa ya, mungkin nih karena dia belum kuat apa gue nggak tahu lah istilahnya. Kalau secara medis gue nggak tahu, tapi yang gue rasain waktu kayak gas ada, maksudnya gimana sih istilahnya, ini perut gue jadi kayak kembung ngeras, jadi kayak mungkin gas atau apanya tuh di dalam tuh nggak bisa keluar karena ternyata mampet. Ya itu yang kocak, itu sempat dibuka terus usus gue tuh dedal gitu, maksudnya apa, dipakein apa sih, gel atau apa, terus pakai alat apa lah buat itu. Kalau orang habis makan kan kentut gitu ya. Ya pokoknya apalah ya, jadi nggak bisa keluar, pas kayak ada yang dijebak lah di perut gue juga. Jadi makin lama tuh makin keras, jadi kayak keras. Jadi emang gue ngerasa kayak perut gue tuh keras banget, kayak balon gitu kan. Itu di usus gue tuh diotak, dan gue ngeliatin tuh usus gue diotak-atik dimasukin gel, terus diapain lah nggak tahu lah, di apa di duel gitu. Kocak sih, gue ngeliatin bisa deh.
saat itu Bisa terjadi. ngeliat lo usus. Iya, ya bisa lah. Gue kan kadang-kadang kalau lagi gue bersihin, gue mau ganti Iya. kantong itu sama bag gue kan gue suka gue mainin, terus gue bayangin usus yang di warteg tuh. Kayak kadang-kadang kalau ketemu usus goreng atau usus yang di warteg, kadang gue bayangin misalnya ini usus gue digoreng kayak gini kali ya, gurih rasanya. Itu segede apa tuh waktu dikeluarin? Ya gue nggak tahu sih, yang tahu waktu itu bokap sama adik gue yang tahu, dilihatin itu langsung mau bawa pulang nggak sih, kalau nggak salah tawar mau bawa pulang atau apa buat di air keras itu, nggak mau airnya tapi airnya diminta sama pihak Fatmawati deh kalau nggak salah, diminta buat penelitian atau apa gue nggak tahu, buat riset atau apa gue nggak tahu. Gede sih tapi kalau saya ada fotonya itu di tahu kalau bokap masih nyimpen. Waktu itu nggak sempet yang mas tahu siapa itu, saya lihat kok guntingan ususnya. Ya bayangin aja kayak usus di warteg digoreng kayak gitu aja sih sebetulnya, sama aja, nggak ada bedanya ya kan, itu aja sama aja kalau gue. Terus habis saat udah selesai operasi, terus udah pulang rumah kan gua datang sebentar ya, lu udah sehat. Pada saat pertama kali main band, itu rasanya kayak gimana? Oh itu hari ke-7 Hari ke-7 lu setelah main gue keluar dari band. rumah sakit. Nah, Jadi lebih menyukai mana lo? Maksudnya lebih satisfied mana? Waktu melihat lo makhluk alien sama lo main band? Lebih sama Sama. aja, teori buat gue sama aja, menyenangkan lah saya itu. Dan kalau ngeband itu kocak. Jadi waktu itu kebetulan rumah sakit Fatmawati itu ada ulang tahun rumah sakit Fatmawati kalau nggak salah waktu itu deh. Ya acara ulang tahun, terus dokter Rofi kan karena tahu gue ngeband kan hubungin, kok kamu main nggak ntar acara, kita kalau mau saya hubungin ini biar panitianya, maksud dari dokter jadi panitia buat ada alat musik lah sederhana, udah antakan aja, udah nggak ayo dong. Nah tapi emang gue nanya, lah emang gimana dok, udah tenang aja katanya, bisa katanya, udah kalau dokter oke ya saya oke, udah. Itu seminggu gue keluar rumah sakit manggung langsung main manggung, ya dan ya fun aja sih, cuman emang ya pergerakan gue masih terbatas ya, maksudnya masing kadang megang bass tuh gue yang iya lo kayak mau saya kayak masih melayang gitu sih. Sama setelah dari itu seminggu habis gue main di acara rumah sakit Fatmawati itu, 2 minggu kemudian gue main di acara KPK kok. Iya. Iya. Gue inget gue bawa madu itu, gue bawa madu. Madu Gue taruh boleh. madu gue taruh dia di apa amplibas gue tuh, gue taruh di amplibas, udah sih itu main. Jadi pas gue agak drop, nah gini masalah terbesarnya adalah, ya gue nggak tahu lah, mungkin yang lain juga yang pernah operasi bisa ngalamin. Jadi ya kadang-kadang suka tiba-tiba kayak drop sendiri sih. Nah itu yang gue agak bete, itu yang gue agak kesel tuh itu. Jadi konon sih katanya karena kadar apa sih albumin, misalnya hormon yang mengatur tingkat fatigue ya, tingkat kelelahan tubuh manusia di gue tuh masih belum normal. Jadi kadang-kadang suka, jadi nggak ngapa-ngapain kayak ya gini lah contohnya kayak kita ngobrol, kalau pas tato gue drop tato kayak lelah kayak ngap gitu, saya ngap kayak lo habis olahraga lari keliling lapangan kayak gitu, padahal nggak ngapa-ngapain, cuma gitu tato kayak ngap gitu, kayak letih banget. Nah itu sempat terjadi ya, sampai sekarang sih masih, cuma kalau sekarang gue udah bisa ngendel, maksudnya gue udah tahu nih begitu, ini kayaknya mau ngap nih gue, udah. Contoh kayak kemarin belum lama gue main layangan ngadu, lagi mungkin karena gue saking asik kayak ngadu kan, drop gue sempat yang anak-anak bocah-bocah lah, mas kenapa udah nggak apa-apa, pegang udah itu gue nyender ya kan, kayak gitu sih. Itu aja sih yang bikin gue masih kadang suka masih sebel kadang, karena itu terjadi random. Itu random gitu, gue bisa ngerasain, tapi maksudnya adalah saat itu akan terjadi gue bisa, tapi maksudnya random gitu loh. Nah itu yang kadang yang Kali ini lagi sini kayak. ya nggak tahu juga, Iya makanya random ya. Nah itu yang kadang-kadang jadi kendala buat gue kalau saat gue lagi gigs, istilah lagi manggung. Makanya gue sebel banget kalau pas lagi manggung lagi, cirap lagi enak-enak dengan lagu yang nge-groove-nya asik gitu, lagi interaksi dengan para personil band gue, tetep ngedrop ya, itu gue kan gedeg banget itu. Karena kalau udah gitu pun lo udah persiapan minum madu sebelum manggung. nggak harus sih kalau udah gitu. Kenapa? Karena itu kan beda lagi sih ya. Waktu itu seperti yang bilang katanya makan gabus, rebusan gabus. Gabus. Iya gabus, ikan gabus. Oh ikan gabus. Ikan gabus, ya kan, rebusan ikan gabus itu. Atau misalkan ada juga di botol yang kapsul, tapi katanya lebih bagus tuh yang
rebusan ikan gabusnya sendiri tuh sampai yang tiris tuh kayak sampai diminum cairannya lah itu kayak lendir-lendirnya kayak gitu. Itu udah gue ngasain. Terus apa lagi, daun binahong daun binahong rebus minum itu, pare apalah ya, cuman ya nggak terlalu signifikan gue bilang. Sempat gue waktu saya gue udah mau bolak-balik konsul itu gue tanya ke dokter Oki, ke yang dokter bedah digestif gue itu, kata dia ya emang itu efeknya dan itu memang bisa, jadi tergantung tiap orang beda, ada yang kadar pemulihan recovery cepat, ada yang enggak. Itu aja sih. Dan kadang masih muncul efeknya itu masih, makanya gue setelah gue tahu udah kalau gitu berarti berdamai aja dengan hal itu kan. Jadi itu udah, jadi udah, makanya jadi gue cari tahu pada saat rasa itu ada, oh udah. Itu contohnya kayak misalnya gue yang tadi gue bilang 2 minggu, setelah seminggu gue main di Fatmawati, 2 minggu kemudian gue main di acara KPK, sempat itu di panggung gue lagi, wah ya walaupun dengan masih gue kondisi tubuh gue masih lemah, cuman kan yang namanya kita menghibur ya, misalnya kita main depan crowd itu depan penonton ya kan, kita nggak boleh, kita nggak usah nunjukin muka ini kita, apapun terjadi sama kita aja yang tahu, personil tahu, yang penonton nggak usah tahu. Main atau drop gue, wah drop, udah gue ngakalinnya dengan gue nyender di ampli bass itu, gue nyender misalnya di nyender, jadi gue angkat bass kan, orang penonton sih taunya gue gaya itu gue bass gue angkat ya, padahal bukan gaya, emang itu gue drop, maksudnya wah kayak mau jatuh, rasanya aduh mau jatuh, gue tahan itu aja sih. Ada kan kursi yang berdiri itu yang kalau Pavarotti lagi nyanyi Pavarotti nggak kuat berdiri, dia pakai kursi kecil gitu cuma untuk belajar aja, jadi dia langsung duduk begini. Ya enggak lah, kalau masuk gue kan kalau gitu ya kita berdiri, itu semua waktu Ya kayak berdiri jadinya. iya, kalau waktu main di Fatmawati seperti tawarin sama dokter Oki, ya udah kamu main mau pakai kursi roda apa, maksudnya kursi nggak atau apa, nggak usah, diri aja. Ya maksud gue ya udah sekali nggak apa-apa sih, maksud gue gitu loh, udahlah gue udah cukup lah berbaring kemarin-kemarin ya, masa sekarang gue harus ya lah diperlakukan kayak orang sakit lagi, ya gue memang sakit tapi nggak usah gitu juga kali, maksudnya ya udah lah, ditanya ya udah toh kalau kenapa-napa gue juga tahu gitu, oh nih Bisa aja dari speaker ya. misalnya gue bisa ngakalin misalnya dengan situasi yang ada nih, misalnya kayak saya contohnya kayak misalnya gue di panggung di stage, makanya gue kalau misalnya saat awal-awal itu gue masih mulia di cover itu dan masih drop banget, pertama kali gue ngeliat panggung itu gue tumpukan amplinya, oh makanya kalau dapat tumpukan yang tinggi head kabinet modelnya gue seneng karena apa, di situ gue bisa buat jadi senjata buat nyender, jadi penonton taunya gue gaya padahal bukan gaya. Atau misalnya gue udah ngomong ke gitaris gue nih, ntar gue misalnya drop gue kalau ya, jadi saya gue nyender ke dia, jadi ntar dia main itu seakan-akan tuh kita gaya, kalau enggak itu dia buat tumpuan gue udah. Misalnya bisa, kalau gue mikir gini, gimana cara ngatasin situasinya daripada kita nyerang situasi, ngapain ya udah atasin aja sih gitu, kita sih mas gowon ya udah nggak apa-apa ya, kalau apa-apa ada resiko itu ntar lah ya, misal gue masuk rumah sakit lagi atau kenapa-napa lagi ya udah itu ntar, yang penting bisa ngibur orang dulu nih gitu loh, gitu aja sih gitu. Nah ini biasanya kalau musisi seorang player gitu ya, pada saat wabah covid ini kan lockdown ya, PSBB ya sih istilahnya, lo pasti nggak manggung kan? Oh iya, Nah rasanya pas lo itu waktu nggak manggung, namanya musisi kalau nggak manggung itu rasanya kayak apa gitu, bisa stres ya, itu rasanya gimana lo nggak manggung? Ya gimana sih ya, rasanya pasti semua yang anak-anak band Iya pasti ini ya, tahu lah rasanya gimana lah rasanya ya, cuman kan untung ada studio pribadi ya, bisa cuman kan gini, main-main. maksudnya kan itu bisa diakalin situasinya, kebetulan kayak misalnya band gue nih Maestro Il kan lagi ada proyekan buat kolaborasi dengan komunitas mata kita, dengan narasi komunitas mata kita lagi kolab bikin lagu, ya udah jadi selama ya alhamdulillah puji Tuhan, jadi selama covid ini walaupun mungkin jobnya nggak ada, panggung ada, kan kita ada kerjaan di saya, kita produksi dulu lah misalnya kita ngelayar, makanya kita kemarin kayak recording lagi atau apa kayak gitu sih. Dan waktu sebelum gue seminggu sebelum gue masuk rumah sakit itu kan gue masih take juga, itu take gue pendarahan, gue tuh di Starlight Studio sama Mas Wendy basisnya Bagindas. Dia tahu tuh, Wendy tahu tuh pas gue nge-take, saat gue recording buat bass itu, gue tuh sempet take tuh yang gue, dan dia emang tahu kondisi gue, dia tahu dikasih tahu kondisi gue sama vokalis gue, ada
gini mas, oh ya udah gini, makanya setelah dia untungnya orangnya sabar asik gitu, jadi ngertiin. Jadi pas gua habis sesetek nih, misal gua darah, gua ngerasa darah gua penuh nih, ini kayak di lambung gua ini kayak darah udah ngumpul nih, darah udah penuh nih. Ya udah mas, bentar mas ya, off dulu bentar, break dulu, udah gua kamar mandi, ya buang darah. Istilahnya kalau orang itu ke kamar mandi boker BAB, gua enggak, gua buang darah. Jadi darah gua buang, darah gua buang, karena sih memang darah doang gitu. Itu mas Wendy Starlet tahu itu. Kayak gitu. Ya jadi sebetulnya semua yang gue alamin sih buat gue ya, ya keren sih, awesome lah, keren. Maksudnya apa ya, nggak ada sisi negatif sih, positif aja, kayak gitu sih. Ya, menyenangkan lah, Seorang pengalaman ya, baru itu. ya, dapat satu cobaan dan dia enjoy dengan cobaan itu ya, dan ini juga bisa memotivasi bagi yang lain mungkin, atau inspire yang lain. Kalau misalnya udah kena cancer stadium 4, jangan putus asa, yang mungkin bisa ikutin pola pikirnya Icok gitu ya. Ya kita nggak berharap dapat kanker ya, saya juga nggak mau dapat kanker, cuma kalau yang sudah kena kanker itu ya mungkin bisa ngikutin pola pikirnya Icok, metode-metode Icok, supaya Ya, hidup tuh lebih bersemangat gitu ya. sebetulnya gini sih, sebetulnya Kan masih ada yang perlu kita kerjakan itu lah. Dan kita juga masih butuhkan oleh orang-orang sekitar kita, betul. masih berguna, masih bermanfaat untuk yang lain dan juga untuk orang-orang terdekat kita gitu. Ya sebetulnya gini sih, ya tiap orang kan pengalaman beda-beda sih, nggak harus sama dan tidak selalu sama. Jadi gimana masing-masing aja. Tapi kalau buat gue pribadi, poinnya kalau gue pribadi adalah mindset dulu sih. Mindsetnya bikin positif, apapun yang terjadi udahlah. Misalnya lo bersyukur dalam segala, misalnya kalau gue tagline itu bersyukur dalam segala hal lah. Dikasih senang bersyukur, dikasih susah bersyukur, gitu aja sih. Udah, ya itu bersyukur dalam segala hal aja udah, nggak apa-apa, hadapin aja kayak gitu. Dan kalau gue ya sorry ya, kalau gue nggak mau istilahnya gue dikasih cobaan enggak. Kadang-kadang kan, nah itu kadang-kadang kan kita suka ngebantalin cobaan, ngebantalin alam semesta. Jadi gini, gue kasih cobaan enggak lah. Kadang-kadang diri lo sendiri kok mencobain lo. Ya mungkin kalau dikasih gue mungkin ya karena ada makanan tertentu atau hal tertentu yang gue konsumsi yang memang ternyata menyebabkan sel kanker gue bangkit. Jadi istilahnya kalau gue pribadi, gue nggak mau nyalain alam semesta, gue nggak mau nyalain Tuhan, gue nggak mau nyalain sekitar gue nggak mau nyalain apa-apa, dan gue nggak mau nyalain si cobaan lah. Kasihan cobaan disalahin mulu. Saya apa terjadi udahlah, nggak apa-apa, terima aja sih. Ikhlas aja ya. Iya, kayak kalah aja udah. Masalah udah, ya terima aja, dikasih gini, udah ayo dikasih, kamu saya kasih gini siap, kamu saya kasih gini siap, udah gitu aja, hadapin aja. Toh fun kok saat kita mindset kita udah, setelah kita setel ke arah positif, sudah suka akan fun. Ya memang sih nggak mudah seperti bacotan gua nih misalnya. Tapi kan yang gua alami pribadi ya, misalnya ya pasti ada kiat-kiatnya. Ya bisa lah kita, kan kita manusia dikasih akal pikiran, bisa lah kita misalnya apa ya, cari selah-selahnya lah. Oh begini mentok ke sini, sini kan gitu aja sih. Jadi jangan nyerah sama keadaannya. Makanya gue nggak setuju kalau wah udah nasib gue nih, udah takdir gue, enggak lah. Ngapain kita nyalain takdir? Ngapain kita nyalain nasib? Emang si nasib sama si takdir salah apaan? Itu aja. Apa yang terjadi dalam diri lu udah nggak apa-apa sih, itu aja. Ya memang terjadi udah. Gak usah, wah nasibku kok gue gini, wah takdirku kok gini, lain. Ya kasihan takdir sama nasib dari dulu selama ribuan jutaan tahun disalahin umat manusia mulu. Ya kan? Apa-apa takdir, apa-apa nasib disalahin, buset deh. Kasihan gitu. Jadi istilahnya ya udah, mindset positif. Saat mindset kita positif kan istilahnya kadar apa? Kadar semangat, kadar endorfin. Endorfin, nah itu positif, naikin endorfin kita dengan senyum, ketawa, apapun terjadi ketawa aja, senyum aja udahlah. Kan saat kadar endorfin kita naik kan, daya imunitas tubuh kita juga naik. Nah saat daya imunitas tubuh kita naik kan, itu kan kita bisa self healing. Ya manusia tuh dikasih kayak kelebihan kayak gitu sebetulnya. Memang kadang-kadang kita entah sadar tidak sadar nggak mau yang itu. Mindset bikin positif, otomatis kan lu udah mau ngelepas semua, jadi lu loss, gak ada beban. Nah, jadi saya apapun terjadi udah, apa-apa, terima. Saat udah mindset positif kan, endorfin kita otomatis juga kan akan terpicu, akan senyum, apapun terjadi kita senyum, tawa aja udah. Dikasih ini ya, udah tawa aja, senyumin aja.
mungkin kita nggak tahu di otak kita ada kelenjar kebahagiaan. Nah, ya kan? Itu aktif. Ya kan, ya Kelenjar keikhlasan. apapun istilahnya bahasa medisnya yang gue nggak tahu, tapi saya kayak tadi Kita kelenjar menyebut kebahagiaan, sebagai kelenjar tahu atau apa mungkin aktif jadinya kan saat endorfinnya udah oke, Nah, terus imunitas berikutnya, kita oke juga kan. kelenjar kebahagiaan aktif plus kelenjar semangat aktif sama dengan kelenjar semangat hidup. Ya, Kelenjar ini berikutnya. mindset positif, endorfin naik, imunitas kita naik, ya udah. Jadi lebih kalau gue sih apa ya, kayak ya nggak tahu gue kalau istilahnya gue awam lah, tapi kalau gue pribadi gue nyebutnya kayak self healing kita akan lebih inilah, karena pengalaman gue obat seberapapun bagus atau mahalnya kalau di diri kita nggak ada semangat buat sembuh, semangat untuk kita fight, ya cuma juga sih. Mau tuh obat mahal, mau tuh obat misalnya orang bilang wah ini obat nomor 1, ini kan ini obat dewa begini, ya dari diri kita dulu. Obat itu membantu, sangat membantu, tetapi kan ada tetapinya. Diri kita pun juga harus dimotivasi oleh diri kita sendiri. Self healing itu berdasarkan dari tadi kan, mindset positif, endorfin naik, imunitas kita juga bagus, udah. Nah, tambah plus pengobatan dari luar ya, obat tadi udah, klop. Gitu aja. Tapi kalau misalnya mau obat yang mahal, mau obat yang bagus, kalau kita sendiri, aduh udahlah gue pas udah emang begini kali nasib gue, udahlah kalau udah kayak gitu. Apalagi kalau misalnya pengalaman gue pribadi, kalau lu misalnya berhadapan dengan penyakit berat yang near death experience, saat mental lo drop, mindset lo negatif, mental lo drop, udah itu saya say goodbye aja lah sama dunia, gitu aja pengalaman gue ya. Itu aja. Ya, karena waktu tidak mencukupi ya. Ngopi dulu, ngopi. Dan mungkin juga kita ini tayangan video yang berikutnya ini juga mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain, bagi yang sehat dan bagi yang lagi terkena kanker, dan juga Mas Eco Mas Eco juga ada sharing cara-caranya untuk memotivasi supaya bersemangat hidup. Dan untuk kemudian selanjutnya terima kasih kepada Eco ya yang sudah sharing sharing musiknya, sharing pengalaman di rumah sakit, sharing terkena kanker. Mudah-mudahan lebih baik dari yang kemarin. Sekian dulu tayangan ini, dan oke, sampai ketemu lagi di Dimas Channel berikutnya. Oke. Nanti yang ini yang tadi gue salah ngomong. Apa ya, kita dikat aja.